Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan ay yablugha mahillah. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'um mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm. Liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha'. Law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum adzaban alima. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyyati fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Para jamaah, di dalam ayat yang ke 25 dan 26 dari surah Al-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan humul ladzina kafaru, mereka itulah orang-orang kafir, wasaddukum anil masjidil haram, dan orang-orang yang menghalang-halangi kamu untuk masuk ke Masjidil Haram. Waktu itu Nabi di mana? Di Hudaybiyah. Masih sekitar 4 kilo sebelum masuk Masjidil Haram. Nabi ternyata dilarang masuk, suruh balik pada tahun depan. Padahal Nabi sudah mengadakan perjalanan 450 kilo. Ada yang melaku itu apa? Jalan kaki, ya, jalan kaki. Ada yang naik onta. Enak saja orang kafir balik, tahun depan baru masuk. Itu katanya Sayyidina Umar, hadapi aja Nabi, perang saja. Jangan. Nah, ini alasannya, Allah memberikan alasan di sini. Merekalah orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalangi kamu untuk masuk ke Masjidil Haram. Anil wusul ilaihi, untuk sampai. Usul itu pakai shot, kalau pakai shot itu sampai. Kalau pakai sin, wasilah apa? Perantara. Beda. Anil wusul ilaihi, untuk sampai ke Masjidil
haram, dihalang-halangi oleh orang kafir. Termasuk juga yang dihalangi adalah wal hadiyah, dan binatang korban, hewan korban yang dibawa. Wal hadiyah di sini katanya dibaca fathah, wal hadiyah ma'tufun ala kum, diatafkan kepada domir kum. Mana tadi? Wasaddukum, ya. Wasaddukum. Kum di situ dalam keadaan nasab itu, karena sebagai maf'ul dari wasaddukum. Karena nasab, maka hadiahnya juga dibaca nasab. Wal hadiyah ma'kufan ay mahbusan, yang di apa mahbus itu, mahbusan, ditahan, ya, tahan. Dan ini ma'kufan, ya, walaupun sama-sama dibaca nasab, tapi ini keadaannya adalah halun, sebagai hal, keadaan, dalam keadaan ditahan. Jadi hadiahnya ditahan. Sebab biasanya hadiah itu disembelih setelah pelaksanaan umroh. Kalau haji setelah pelaksanaan haji itu, lalu ada ibadah kegiatan menyembelih korban. Berarti yang dikorbankan adalah binatang, bukan perasaan. Kalau perasaan kau no. Dulu itu sering gitu ya. Sekarang karena dari Indonesia itu dari Indonesia nggombek naik pesawat, dan itu jelas nggak bisa. Maka biasanya haji dari Indonesia, orang-orang umroh dari Indonesia biasanya siap duit untuk beli di sana. Nah, di sana itu biasanya sehabis maghrib, ya, sehabis isya itu orang-orang yang menawarkan kambing itu sudah tersebar, bertelekan, duduk di depan maktab itu untuk menawarkan. 1 ekor kambing ada yang 300, ada yang 350 dan sebagainya. Jadi kalau mau bisnis gitu, wah paling gampang. Apalagi dia itu sebagai ketua kloter. Saya itu didekati orang itu untuk mempengaruhi jamaah supaya nanti belinya ke dia. Padahal 1 kambing itu batinya berkali sekian. Sampai apa tadi? Wal hadiyah ma'kufan ayyablugha mahillahu, untuk sampai ke tempat penyembelihannya. Ai makanahul ladzi yunharu fihi adatan, tempatnya untuk yunharu, disembelih di tempat tadi, adatan biasanya nyembelihnya di mana? Wa huwal haram, yaitu di tanah haram. Jadi dulu itu nyembelihnya itu di tanah haram. Jadi di zaman haji, di waktu haji, waktu umroh itu akhirnya darahnya kemana-mana, ya kan? Ya, nyembelih binatang itu kan keluar darah itu. Itu kadang-kadang kemana-mana. Maka sekarang ditaruh di dekat Mina sana. Di situ ada gunung, jabal, bukit penyembelian. Di situ ada. Jenengan bisa membayangkan pada musim haji itu sekitar 3 juta orang nyembelih kabeh, sehingga mesti banyak yang tidak termakan. Ya, kalau tidak dimakan berarti apa? Mubazir. Alhamdulillah setelah pemerintah Saudi tahu bahwa itu banyak daging-daging yang dibuang begitu saja,
Maka lalu pemerintah Saudi membeli mesin pengkalengan daging. Nah, sehingga daging unta-unta, sapi-sapi, kambing-kambing yang disembelih dan ditinggalkan itu kadang-kadang hanya diambil satu sampil gitu, hanya satu sampil. Ada yang seneng sama ati limpo itunya saja yang diambil, yang lain sudah digeletakno gitu. Makanya di sana kalau musim haji itu kalau beli daging ya, mau masak semua beli daging 1 kilo itu nanti imbuhnya ya tambahannya itu imbuhnya itu kadang-kadang 2 kilo. Jadi beli daging 1 kilo tapi imbuhnya malah 2 kilo, dan itu pun biasanya bilang halal. Kalau di sini beli 1 kilo dikai 9 on. Akhirnya apa? Akhirnya di Indonesia ini sering pasar itu kebakaran. Di dalamnya itu ya itu curang dalam timbangan atau takaran. Katanya surah 83 apa? Surah 83 apa? Al-Mutaffifin. Ya. Ayat 1, 2 dan 3. Wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nas yastaufun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Celaka yang amat besar bagi orang yang suka mengurangi timbangan. Modelnya, kebiasaannya, kalau kulaan minta dilengkapi, tapi kalau ngedol dikurangi. Itu. Quran kalau sudah bilang itu mesti benernya, mesti benernya. Disangka nggak ada yang tahu. Seumpama orang nggak tahu, siapa yang tahu? Allah. Dulu di Wonokromo itu sering terjadi orang beli jeruk, ya, suruh milih, beli berapa? 1 kilo, udah milih bagus-bagus, sampai di rumah separuh itu bosok. Kapan katanya yang beli itu kapan? Padahal saya yang begitu saja. Itu rupanya sudah pinter. Ya gitu lagi. Mesti itu tidak akan lama itu. Allah kan murka. Wailun itu apa? Celaka yang amat besar bagi orang yang mengurangi timbangan. Bahasa Jawanya ngentit timbangan. Jangan gitu-gitu, harus sadar bahwa apa yang saya perbuat ini dilihat Allah. Ya. Sudah? Itu namanya badal istimal. Jadi ada badal itu kul mingkul, ada badal itu ba'di mingkul. Terus lalu yang ketiga badal istimal, yang keempat adalah badal gholat. Badal gholat. Walaula rijalum mu'minuna, andaikan tidak karena orang-orang laki yang mukmin, wanisa'um mu'minatun, dan orang-orang perempuan yang mukminah, maujuduna bi Makkah ma'al kufari, yang berada di Mekah bersama-sama orang kafir, lam ta'lamuhum, yang mana kamu tidak tahu mereka itu, ya. Bisifatil iman, keadaan keimanannya, siapa yang beriman siapa yang enggak, kan enggak tahu, wong kumpul, iya kan, kumpul. Lam ta'lamuhum
antatauhum ay taktuluhum, sehingga kamu membunuh mereka, ma'al kufar, bersama orang kafir. Andaikan tidak gitu, nah ini lau adina lakum fil fat, andaikan gitu Allah memberi izin untuk kamu al-fathi itu penaklukan, ya. Nah, penaklukan itu biasanya diawali dengan perang. Nah, perang itu biasanya lalu saling membunuh. Nah, padahal di situ ada orang mukmin. Nah, kan bisa-bisa nanti kan jeruk makan atau jeruk membunuh jeruk. Sama mukminnya saling maka lalu ditahan, dilarang oleh Allah melalui lisan Nabi. Yang Sayyidina Umar sudah maunya nyerang sudah. Ya, sudah habisin aja Rasulullah, jangan. Nah, karena di sana masih banyak orang mukmin. Kalau kamu masuk ke Mekah terjadi pertempuran, nah ini juga katanya badal istimalin min hum, badal istimal dari kata-kata hum. Fatusibakum minhum ma'arratun, subhanallah. Fatusibakum ada kumnya, terus minhum ya ma'arratun. Ma'arratun ay ismun, sehingga menimpa kepada kamu dari mereka itu ma'arratun ay ismun, dosa. Artinya kamu lalu membunuh sesama orang mukminnya, ya. Bi ghairi ilm, tapi tidak tahu minkum. Jadi apa namanya? Karena kamu tidak tahu siapa yang beriman dan yang tidak, ya sudah, akhirnya oleh Allah dilarang untuk nyerang mereka dari Hudaybiyah. Terus saja itu keterangannya. Liyudkhilallahu fi rahmatihi mayasya, agar Allah memasukkan rahmatnya, melimpahkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki, kal mukminin al madzkurin, yaitu seperti orang-orang mukmin yang disebut tadi. Laula rijalum mu'minuna wa nisaum mu'minatun tadi itu loh, ya. Karena itu maka Nabi disuruh sabar, menahan diri. Lau tazayyalu, andaikan mereka itu sudah tamayyazu anil kufar, andaikan mereka itu berpisah, artinya mereka itu sudah, yang mukmin di sebelah sana, yang kafir di sebelah sini, seumpama katanya, la'adzabna alladziina kafaru minhum, maka sungguh kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka, yaitu min ahli Makkah, dari penduduk Makkah, hina idin, pada waktu itu, dengan cara apa? Bi'an na'zina, adina ya'zinu, ay bi'ay ya'zina lakum fi fathiha, yaitu kami beri izin engkau untuk menaklukkan mereka. Nah, kalau sudah seperti itu, mesti katanya kami akan memberikan azab kepada mereka, azaban alima, azab yang pedih, yang menyakitkan. Itu ayat 25, 26-nya irja'alal ladzina kafaru, lagi-lagi ini masalah orang kafir. Ketika ja'alal ladzina kafaru, orang-orang kafir memasukkan, ja'ala itu tadinya menjadikan, tapi dalam hal ini memasukkan karena ada kata-kata fi qulubihim, ke dalam hati mereka. Alladzina kafaru sebagai fa'ilun katanya, yang menjadi fa'il dari ja'ala. Ingatlah ketika orang-orang kafir memasukkan ke dalam hati mereka alhamiyata, alhamiyah, kesombongan, ya, al-amfata minasyai,
unjuk hidung. Jadi kalau orang Arab itu unjuk hidung, kita biasanya unjuk gigi, ya. Kalau Arab itu anfa itu hidung, kesombongan. Memasukkan kesombongan hamiyatal jahiliyah, yaitu kesombongan yang biasa dikerjakan pada zaman jahiliyah. Apa kesombongannya? Wahiyya sadduhum an-nabiyya wa ashabahu anil masjidil haram. Yaitu sejak dulu orang-orang kafir itu menghalang-halangi Nabi dan para sahabatnya untuk masuk ke dalam masjidil haram. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Maka Allah lalu menurunkan ketenangan Nabi kepada Rasulnya dan kepada orang mukmin. Dihadapi semuanya tadi itu dengan tenang, walaupun ada satu dua percik-percik seperti Sayyidina Umar yang maunya perang saja, tapi yang banyak itu diberi ketenangan oleh Allah sehingga fasolahuhum ala ayyaudu min qabilin. Mereka lalu mengadakan islah, mereka lalu mengadakan perdamaian supaya kembali pada tahun berikutnya, sehingga walam yulhikuhum, ya, lahiko itu apa? Walam yulhikhum, maka lalu tidak ketemu, tidak kalau sifat sombong nggak ketemu itu maksudnya apa? Ya tidak muncul, ya tidak muncul kesombongan malahikul kufar seperti yang terjadi pada orang kafir. Orang mukmin tidak muncul kesombongannya seperti yang muncul di hati orang kafir, karena hanya sebelah. Ya, perang itu kan bisa terjadi kalau dua-duanya semangat untuk membunuh. Tapi kalau yang satu ndak tenang, ya nggak jadi. Hatta yuqatiluhum. Ya. Sementara orang kafir maunya itu membunuh, mengadakan perang. Tapi orang muslim disuruh tenang. Wa alzamahum al-mu'minina, Allah mewajibkan kepada mereka, siapa? Orang mukmin, mewajibkan kalimat taqwa, untuk mengucapkan kalimat takwa. Kalimat takwa adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu termasuk istilah lain kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau la ilaha illallah saja, boleh saja. Subhanallah itu tasbih. Sedangkan alhamdulillah tahmid, Allahu akbar takbir, la ilaha illallah tahlil, ya. Jadi tahlil itu la ilaha illallah. Loh, tapi kon tahlilnya setengah jam, la ilaha illallahnya cuma 11 kadang-kadang. Ya enggak apa-apa, kan sudah diwakili, ya. Sebetulnya tahlil itu yang pokok itu ketika la ilaha illallah sambil goyang itu. Yang lama-lama malah goyang tok. Enggak ada suaranya. Tapi nanti wayai makan, wah. Enggak, Profesor. Saya lakukan itu lillahi ta'ala. Ya enggak apa-apa, harus begitu, ya. Wa udifat ila taqwa li'annaha sababuha. Kalimat ini katanya dikatakan kalimat taqwa, ya. Dikatakan kalimat taqwa, ya, li'annaha sababuha, karena itu menjadi sebab
Ya, sebab orang takwa itu antara lain sering mengatakan la ilaha illallah Muhammadur wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan mereka siapa? Orang mukmin. Orang mukmin itu adalah orang-orang yang berhak bil kalimati minal kufar, untuk mengucapkan la ilaha illallah ketimbang orang kafir. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan memang ya selayaknya, memang sudah apa? Sudah seharusnya ya orang mukmin. Kalau orang kafir tidak akan. Sehingga wa ahlaha di sini katanya sebagai atfun tafsiriyun, ataf tafsir. Artinya ataf itu dihubungkan, penghubungan secara tafsiri sebagai penjelas. Kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah itu maha tahu terhadap segala sesuatu. Berarti lam yazal muttasifan bidzalik. Allah selalu punya sifat seperti itu, yaitu apa? Maha tahu terhadap segala sesuatu, termasuk yang jenengan lakukan pagi ini, ya, diketahui oleh Allah yang ngantuk dan yang tidak ngantuk. Tapi alhamdulillah banyak yang tidak ngantuk. Yang ngantuk paling cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah para jamaah materi singkat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu